Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Trawulan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Trawulan, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi oleh Allah kesehatan, sehingga bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan hari ini sampai pada hari yang ke-19. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa, memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Mudah-mudahan atas berkahnya salawat dan salam, kita semua, khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Trawulan, senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah dan dijauhkan dari malapetaka dan musibah yang mendunia sekarang ini. Untuk itu, mari kita bersama membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih. Mudah-mudahan makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya melimpah terhadap kita semua, keluarga besar SMP Negeri 1 Trawulan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada, pada pertemuan kita pagi hari ini di
Kegiatan pesantren Ramadan online SMP Negeri 1 Trawulan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh yang artinya menurut arti bahasa adalah bersuci. Suci. Dalam Islam, suci menjadi syarat utama sahnya suatu ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua umat Islam untuk senantiasa bersuci dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran, baik kotoran-kotoran secara fisik maupun kotoran-kotoran secara batin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, insya Allah setiap hari kalian sudah melaksanakan toharoh atau bersuci. Toharoh di sini ada dua jenis, yaitu toharoh atau bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Apakah yang dimaksud dengan hadas itu? Hadas itu adalah menurut arti bahasa berarti kejadian. Menurut arti istilah, hadas adalah suatu kejadian yang mewajibkan seseorang untuk bersuci. Adapun hadas terbagi menjadi dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar adalah suatu kejadian yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Sedangkan hadas kecil adalah suatu kejadian yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, ya, apa saja yang sekarang mewajibkan orang untuk berwudu dan mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Untuk itu di sini akan saya jelaskan bahwa tadi sudah dijelaskan, hadas besar adalah suatu kejadian yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang dimaksud dengan kejadian ini apa? Nah, kejadian ini adalah sama artinya perkara yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama adalah karena bersetubuh, berhubungan suami dan istri. Yang kedua, karena keluar sperma, baik disengaja ataupun tidak. Yang keempat, karena haid dan nifas. Karena haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah mati atau meninggal dunia. Inilah kejadian-kejadian yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada. Yang kedua, hadas kecil, suatu kejadian yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apa saja kejadian-kejadian yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau yang disebut dengan perkara yang mewajibkan untuk wudu, atau bisa dikatakan perkara yang membatalkan wudu? Hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang mewajibkan untuk berwudu itu ada 4. Yang pertama adalah
keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa zat padat, zat cair maupun zat gas, baik disengaja atau tidak, semuanya itu membatalkan wudhu atau mewajibkan untuk berwudhu. Yang nomor 2, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, siapakah yang dimaksud mahram itu? Mahram itu adalah seseorang atau seorang laki-laki dan perempuan yang tidak boleh dinikah. Itu namanya mahram. Yang membatalkan wudhu itu yang bukan mahram. Nah, siapakah sekarang yang kategori mahram itu? Yang kategori mahram yang ke atas ada ibu, nenek, kakek, dan seterusnya. Ada bibi, bude, bule, pakde, pakle, itu termasuk mahram. Dan keponakan-keponakan. Kalau saudara sepupu atau misanan, itu sudah bukan termasuk mahram, alias membatalkan wudhu jika bersentuhan kulit laki-laki perempuan tunggal sepupu atau misanan dalam bahasa Jawanya. Yang nomor 3, kejadian yang mewajibkan wudhu adalah hilangnya akal, baik disengaja ataupun tidak, karena tidur atau yang lainnya. Yang nomor 4 adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Anak-anakku sekalian, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan ini, baik kubul duburnya sendiri maupun kubul duburnya orang lain. Misalnya kalian beristinja sendiri, atau kalian nyawii adike, karena adiknya usai buang air besar, kemudian kamu yang mensucikan, sehingga tanganmu harus menyentuh duburnya adikmu. Nah, ini termasuk membatalkan wudhu atau kejadian yang mewajibkan untuk berwudhu. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, karena keterbatasan waktu tatap muka kita tatap muka, maka kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Anakku sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.